Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Pracitya Rahmadiani dengan NPM 1951040179 dari kelas MBSB. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh pada ilmu dan agama. Ayahnya adalah seorang yang beristri dua. Muhammad Abduh muda merasakan sejak dini sulitnya hidup dalam keluarga yang poligami. Hal ini menjadi pokok persoalan yang dia sampaikan dengan sangat yakin di kemudian hari ketika dia menegaskan bahwa perlunya pembaruan keluarga dan hak-hak manusia. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah menghafal Al-Quran. Kemudian, pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Ahmadi. Masjid ini sering disebut dengan Masjid Sheikh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar, dari segi menghafal dan mengajar Al-Quran. Pelajaran di Masjid Ahmadi ini ia tempuh selama 2 tahun. Namun, Abduh merasa tak mengerti apa-apa. Tentang pengalamannya ini, Abduh menceritakan, 1,5 tahun saya belajar di Masjid Sheikh Ahmad ini dengan tak mengerti suatu apapun. Itu adalah karena metodenya yang salah. Guru-guru mulai mengajak kita untuk menghafal istilah-istilah nawu dan fikih yang tentunya tidak kita ketahui artinya. Guru tidak merasa penting apakah kita sudah mengerti atau belum tentang istilah-istilah tersebut. Inilah latar belakang dari pokok pembaruannya dalam bidang pendidikan di kemudian hari. Pada saat Abduh berusia 16 tahun, tepatnya pada tahun 1865, Abduh menikah dan bekerja sebagai petani. Namun hal itu hanya berlangsung selama 40 hari karena ia harus pergi ke Tanta untuk belajar kembali. Pamannya Abduh adalah seorang syekh atau guru spiritual yang bernama Darwishi Qadir. Seorang sufi dari tarekat Syazi telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme Abduh terhadap ilmu dan agama. Syekh ini mengajarkan kepadanya disiplin etika dan moral serta praktek kezuhudan tarekatnya. Meski Abduh tidak lama bersama Syekh Darwishi, sepanjang hidupnya Abduh tetap tertarik kepada kehidupan ruhaniyah tasawuf. Namun kemudian dia jadi kritis terhadap banyak bentuk lahiriah dan ajaran tasawuf. Dan karena kemudian dia memasuki kehidupan Jamaluddin Al-Afghani yang karismatis itu. Pada tahun 1866, Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju kota Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Harapannya itu tak terpenuhi. Ia keluar karena proses belajarnya yang berlangsung menonjolkan ilmu dan hafalan luar kepala tanpa pemahaman, seperti pengalamannya pada saat di Tanta. Inilah juga yang melatar belakangi Abduh ingin mengadakan pembaruan dalam bidang pendidikan. 3 tahun setelah Abduh di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Segera saja Abduh bergabung bersamanya. Di bawah bimbingan Al-Afghani, Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Sekelompok pelajar muda Al-Azhar bergabung juga bersamanya, termasuk pemimpin Mesir di kemudian hari Sa'ad Zaghlul. Afghani aktif memberikan dorongan kepada murid-muridnya ini untuk menghadapi intervensi Eropa di negeri mereka dan pentingnya melihat umat Islam sebagai umat yang satu. Abduh memutar jalur hidupnya dari tasawuf yang bersifat pantang dunia ini, lalu memasuki dunia aktivisme sosiopolitik. Abduh menyelesaikan studinya pada tahun 1877 dan mengajar pertama kalinya di Al-Azhar. Ia mengajar akhlak karya Ibnu Miskawayh, Muqaddimah bin Khaldun, dan sejarah kebudayaan Eropa karya Guizot yang diterjemahkan oleh Tantawi ke bahasa Arab. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria, membuktikan betapa besar penghormatan orang kepada dirinya.
meskipun Abduh mendapat serangan sengit karena pandangan dan tindakannya yang reformatif. Terasa ada pengakuan bahwa Mesir dan Islam merasa kehilangan atas meninggalnya seorang pemimpin yang terkenal lemah lembut dan mendalami spiritualnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.